Halo, assalamualaikum. Sorry ya, videonya yang kemarin itu terputus karena memori Miss penuh. Jadi Miss lanjutkan video yang terputus kemarin. Oke, karena di sini terdapat NH4 dan juga Cl-. Nih di sini NH4 dia terdiri dari basa lemah ya. Sedangkan Cl dia bersifat asam kuat. Nih, kita cek di sini yang mana yang lebih dominan. Dia ini lemah dan juga kuat. Maka yang lebih dominan adalah yang kuat ya. Nah, misal Miss analogikan seperti ini nih. Misal ya, ada dua orang murid di sini, si A dan juga si B. Nah, untuk si A ini dia tenaganya kuat, dia sehat, dia sempurna dan kuat intinya ya. Dan juga ada di si B, siswa si B ini dia lemah, dia sakit-sakitan. Ketika Miss suruh lari dari start sampai jarak 100 meter, kira-kira yang mana yang akan sampai duluan ke finish? Yang pasti akan sampai ke finish adalah si A karena dia bersifat kuat, sedangkan si B ini lemah, jadi sehingga dia tidak akan mencapai finish dengan cepat, ya. Jadi di sini kita cek yang mana yang lebih dominan sifatnya. Nah, kalau ada basa lemah dan asam kuat, maka dia akan bersifat asam di sini. Jadi larutan garam ini dia terdiri dari basa lemah dan asam kuat dan bersifat asam. Sama seperti pengertian yang kemarin. Itu ada hidrolisis garam, ada yang sebagian. Kalau hidrolisis sebagian dia bersifat asam ataupun basa. Kalau dia asam dia terdiri dari asam kuat dan juga basa lemah. Maka kita tulis di sini, ini kan tentukanlah sifat larutan garam berikut. Maka dia bersifat asam. Nah, untuk pH-nya berapa nih? Nah, untuk spesifiknya kita tidak ketahui, tapi kalau asam pasti pH-nya di atas atau di bawah 7 di sini. Oke. Kalau untuk asam pH-nya harus di bawah 7 ya. Nah, kalau di bawah 7 pasti dia bersifat asam. Oke, kita lanjutkan di sini ada garam NaF. Nah, kita cek nih seperti yang kemarin. Nah, yang terpenting itu kalian ada tabel atau daftar nama-nama asam dan basa kuat. Nih, tadi ada NaF ya. Kita cek di sini pada bagian asam kuat. Asam kuat ada enggak Na atau F di sini? Enggak ada ya. Adanya NO. Nah, lanjut nih di basa kuat. Basa kuat ada nggak sih Na dan F? Oh, ternyata ada nih Na. Kalau Na di basa kuat, karena ini basa ditambah OH- berarti NaOH dia. Nah, udah dapat nih. F-nya gimana nih? F-nya tidak ada Miss di asam dan juga di basa. Ya udah, berarti F-nya di bagian yang lemah dong. Karena di sini basa kuat. Nah, kita tulis dulu di sini. Oke ya, di sini tadi Na-nya basa kuat, kita tulis BK di sini. Nih, jelas ya. Sebentar, sedikit blur. Nih, Na-nya basa kuat. Kalau diionisasikan itu pasti dari Na. Nah, karena Na-nya basa ya tadi. Nah, kita tulis basa itu OH. OH-, berarti Na-nya Na+. Nah, kalau ini udah basa pasti di sini asam. Karena di daftar asam kuat tadi tidak ada, berarti dia adalah asam lemah di sini. Ketika diionisasikan, kita tulis aja nih F. Nah, F ya. Nah, karena asam pasti dia ada H. H+. Di sini F maka akan min. HF. Nah, ketika kita cek sifatnya, nah seperti tadi tuh. Ini ada basa kuat dan asam lemah. Yang mana yang lebih dominan? Maka yang lebih dominan adalah yang kuat. Berarti garam NaF ini bersifat basa. pH-nya berapa? Ya, pH-nya pasti di atas 7. Ya. Kalau di bawah 7 asam, kalau di atas 7 basah. Tapi kalau 7 dia akan bersifat netral. Oke, kita lanjutkan nih, ada lagi nih garam yang terbuat dari proses hidrolisis, yaitu K2SO4. Ya, kita cek lagi seperti tadi. Nih. Ya, kita bagi dua. Ada nggak sih K? Oh, ternyata ada nih di basa kuat ada K. SO4, kita cek di asam. Oh, ternyata di asam juga ada SO4 di sini. Ya, HNO3. Nah, di sini ternyata ada juga SO4. Berarti dia termasuk ke basa kuat. Nih, ada K dan juga si asam kuat ada SO4. Nih. SO4 tadi adalah asam kuat. Dan si K ini adalah basa kuat. Nah,
Kalau yang ini dan ini dia terhidrolisis sebagian. Ingat, kalau hidrolisis, yang terhidrolisis dengan air adalah yang lemah-lemahnya saja. Nih. Yang kuat dia tidak dapat terhidrolisis dengan air karena dia sudah terhidrolisis secara sempurna. Nah, kita lanjut nih. Yang KSO4. Nih, KSO4 itu ini basa kuat dan juga asam kuat nih. Kalau K kita ionisasikan dulu. Nah, kan OH nih basa. OH-. Nah, tinggal kita masuk ke B di sini. K2+. Lanjut nih. SO4 dan juga karena dia asam kita tambahkan H+ di sini. Karena ini plus pasti di sini min. Nah, kita cek nih sifatnya apa. Karena ini sama-sama kuat. Misal nih, analogikan ada siswa dia itu kembar identik, tingginya sama, berat badannya sama, tenaganya sama, dia sama-sama kuat. Ketika Miss suruh dia berlari, lomba lari seperti itu, dari start sampai dengan lari finish 100 km, kira-kira siapa yang akan menang? Iya, dua-duanya akan seri, dua-duanya akan menang karena dia memiliki bobot tubuh yang sama, kecepatan yang sama, dan tenaga yang sama. Jadi kalau dia sama, itu pasti yang menangnya seri. Kalau seri itu netral ya. Nah, kalau dia sama-sama kuat, maka tidak ada yang lebih dominan di sini. Dia akan bersifat netral. Ingat, kalau netral pH-nya berapa? pH-nya 7, seperti itu. Nah, nanti ada tugas, silahkan kalian kerjakan. Cara mengerjakannya seperti ini. Nah, kalau kalian ingin mudah, biar kalian supaya mudah dipahami, kalian buat dulu seperti ini nih. NA ini dari basa kuat, F dari asam lemah. Ionisasikan juga tidak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa, asalkan kalian sudah paham kalau Na ini dari basa kuat, F juga dari asam lemah. Sehingga kalian dapat menentukan sifatnya dari identifikasi senyawa ini. Oke, baik, terima kasih sampai sini videonya. Miss mohon maaf karena kemarin keterbatasan memori, jadi sedikit tertunda dalam pengiriman videonya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.